Peristiwa G30S 1965 hingga kini masih menyisakan banyak misteri. Narasi resmi menyebut PKI sebagai dalangnya. Tapi, bagaimana jika penyebab sesungguhnya justru ada di dalam tubuh militer sendiri? Dalam video ini, kita akan telusuri teori kontroversial. Benarkah korupsi dan konflik internal TNI ada ikut memicu tragedi G30S? Korupsi dan faksionalisme di tubuh TNI AD. Menjelang tahun 1965, Angkatan Darat bukanlah institusi yang monolitik. Di balik struktur komando yang tampak disiplin, tersembunyi dinamika internal yang rumit, pertarungan antar kepentingan, ideologi, dan aliran kekuasaan yang saling bersaing. Konflik ini terutama mencuat dalam bentuk faksionalisme antara kelompok perwira progresif dan elit jenderal konservatif. Kelompok progresif banyak berasal dari latar belakang sosial bawah dan pernah terlibat langsung dalam revolusi kemerdekaan, cenderung bersimpati pada gagasan militer rakyat yang digaungkan Presiden Soekarno. Mereka mendukung rencana pembentukan Angkatan Kelima, yakni mempersenjatai buruh dan tani, serta kritis terhadap gaya hidup para jenderal yang dianggap menjauh dari semangat revolusi. Sebaliknya, di puncak hierarki militer, sejumlah jenderal membentuk klik kekuasaan yang kuat, tidak hanya secara militer, tetapi juga ekonomi. Posisi mereka memberi akses terhadap proyek pembangunan, pengelolaan logistik, dan kemitraan bisnis dengan pengusaha domestik maupun asing. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dan budaya patronase yang merajalela, praktik korupsi menjadi hal yang nyaris tak terhindarkan. Perusahaan milik militer, yayasan, dan dana gelap menjadi saluran penyedotan kekayaan negara untuk kepentingan kelompok elit ini. Beberapa perwira tinggi bahkan disebut menerima komisi dari perusahaan asing, terutama dalam proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam. Koneksi mereka menjangkau pengusaha keturunan Tionghoa hingga perwakilan diplomatik asing. Semua ini membentuk jaringan kekuasaan informal yang semakin menjauh dari garis ideologis resmi negara dan menciptakan kesenjangan tajam di internal TNI AD. Konflik antar faksi progresif dan konservatif bukan hanya bersifat ideologis, tetapi juga menyangkut distribusi sumber daya. Siapa yang mendapatkan proyek, akses minyak, logistik, senjata, dan hubungan luar negeri. Dalam konteks ini, korupsi bukan sekadar tindakan individual, tetapi menjadi alat sekaligus arena perebutan kekuasaan. Seperti dicatat Rex Mortimer dalam Indonesian Communist Under Soekarno, elit jenderal ada membangun kekuasaan tidak hanya melalui struktur militer, tetapi juga melalui kontrol terhadap ekonomi negara. Mereka menguasai proyek besar, perdagangan senjata, dan memiliki jaringan dengan perusahaan asing maupun CIA. Mortimer menegaskan, tentara, khususnya Angkatan Darat, bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga aktor ekonomi politik yang sangat penting. John Rosa, dalam Pretext for Mass Murder, melihat bahwa faksionalisme ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor oportunis seperti Soeharto untuk membangun legitimasi pasca G30S. Korupsi, dalam pandangan Rosa, bukan sekadar persoalan moralitas, tetapi bagian dari struktur kekuasaan informal yang memperparah fragmentasi internal militer. Benedict Anderson bahkan menyebut bahwa korupsi di tubuh militer bukan deviasi, tetapi fungsi dari sistem patronase yang menopang kekuasaan Orde Baru. Dalam esainya Pemerintah Revolusioner, ia menegaskan bahwa sistem ini sudah terbentuk sebelum G30S dan menjadi fondasi hegemoni militer sesudahnya. Jenderal Ahmad Yani, Panglima AD dan orang kepercayaan Soekarno, kerap dipandang sebagai sosok yang relatif bersih. Namun di bawah kepemimpinannya, sejumlah perwira menjalin aliansi diam-diam guna memperkuat posisi dalam menghadapi kelompok progresif dan meningkatnya pengaruh PKI. Tidak semua dari mereka pelaku langsung korupsi, tetapi banyak yang membiarkan sistem tersebut tetap hidup karena memberikan keuntungan politik dan ekonomi bagi faksi mereka. Sebagaimana dicatat oleh Mortimer dan Harold Crouch, perpecahan internal ini melemahkan kohesi TNI AD dan menciptakan ketegangan laten yang rentan dimanipulasi oleh kekuatan internal maupun eksternal. Dalam kerangka inilah, G30S dapat dipahami bukan hanya sebagai konspirasi ideologis, tetapi juga sebagai ledakan dari konflik internal militer yang telah lama mendidih, didorong oleh frustrasi, ketimpangan, dan intrik kekuasaan. G30S, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari realitas korupsi struktural dalam tubuh militer. Korupsi bukan hanya merusak moralitas institusi, tetapi juga menjadi bahan bakar bagi perebutan kekuasaan yang pada akhirnya bermuara pada tragedi nasional. Jika G30S murni karya PKI, mengapa Soeharto yang menang?
Pertanyaan ini merupakan kunci untuk membongkar kontradiksi dalam narasi resmi Orde Baru tentang peristiwa G30S. Jika gerakan 30 September benar-benar merupakan upaya kudeta sepihak dari Partai Komunis Indonesia, mengapa justru Soeharto, bukan para korban atau bahkan Presiden Soekarno sendiri, yang muncul sebagai pemenang utama dari tragedi ini? Letko Untung, tokoh utama G30S, adalah anggota Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Gerakan ini menargetkan sejumlah jenderal senior Angkatan Darat yang dikenal sebagai penentang kuat gagasan militer rakyat dan pembentukan Angkatan Kelima. Anehnya, Mayor Jenderal Soeharto, yang kala itu menjabat Panglima Komando Strategis AD atau Kostrad dan memiliki posisi strategis di Jakarta, tidak termasuk dalam daftar target. Bahkan, tidak ada satupun upaya nyata dari pelaku G30S untuk menetralkan atau menahan Soeharto, meski secara militer ia adalah figur yang sangat penting dan potensial menjadi ancaman balik. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah penculikan para jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali komando. Ia memanfaatkan kekosongan kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat pasca tewasnya Jenderal Ahmad Yani dan langsung mengonsolidasikan pasukan Kostrad. Dalam tempo singkat, Soeharto memimpin operasi militer untuk menghancurkan basis G30S di Halim Perdana Kusuma, menyusun narasi bahwa gerakan ini adalah kudeta komunis, dan menutup akses Soekarno terhadap informasi dan kendali militer. Melalui penguasaan informasi, logistik, dan jaringan militer, Soeharto berhasil membingkai peristiwa G30S sebagai ancaman ideologis yang sah untuk dilawan. Ia memosisikan dirinya sebagai penyelamat bangsa dari kehancuran komunis. Publik, media, dan elit politik yang saat itu terpecah dan resah oleh instabilitas, perlahan mulai menerima narasi tersebut. Disinilah dimulai apa yang disebut banyak sejarawan sebagai strategi kudeta merangkak, menggantikan posisi Soekarno secara bertahap tanpa konfrontasi langsung, tetapi melalui legitimasi hukum, militer, dan psikologis. Fakta bahwa Soeharto tidak menjadi target, mampu bergerak cepat tanpa hambatan, dan langsung memperoleh otoritas penuh atas Angkatan Darat, menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ia memang sekadar jenderal tangguh yang kebetulan berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat? Ataukah ia sejak awal telah mengetahui, membiarkan, atau bahkan, sebagaimana beberapa teori menyebutkan, berkontribusi dalam membiarkan skenario G30S bergulir demi membuka jalan kekuasaannya? John Rosa, dalam Pretext for Mass Murder, secara rinci membongkar keganjilan ini. Ia menunjukkan bahwa struktur dan operasi G30S sangat tidak solid untuk sebuah kudeta yang dirancang oleh partai sebesar PKI. Tidak ada dukungan luas, tidak ada rencana pasca penculikan, dan tidak ada mobilisasi massa. Justru yang tampak adalah kekacauan terbatas yang kemudian dibesar-besarkan oleh pihak militer melalui propaganda anti-PKI. Dalam konteks inilah, Soeharto tampil sebagai pemenang, bukan karena menghancurkan kekuatan besar, tetapi karena berhasil memanfaatkan kekacauan untuk membangun narasi dan legitimasi. Benedict Anderson bahkan menyebut G30S sebagai blow that was returned with an axe, sebuah pukulan kecil yang dibalas secara brutal dan terorganisir. Soeharto tidak hanya menghancurkan PKI, tetapi juga mengeliminasi Soekarno dan seluruh basis politik progresif yang mendukung konsep demokrasi terpimpin dan ekonomi nasionalis. Maka, jika G30S murni karya PKI, mengapa justru Soeharto yang mendapat kekuasaan absolut sesudahnya? Bukankah lebih masuk akal bila dikatakan bahwa peristiwa ini, setidaknya sebagian, adalah hasil dari konflik internal militer dan manipulasi elit tertentu yang ingin menggeser poros kekuasaan nasional? Siapa yang diuntungkan? Dalam politik, satu pertanyaan klasik sering menjadi kunci untuk membongkar tabir peristiwa besar. Cui bono, siapa yang diuntungkan? Dalam konteks G30S dan tragedi nasional yang mengikutinya, jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada kesimpulan yang mengejutkan. Sekaligus menggugah, pihak yang paling diuntungkan bukanlah Partai Komunis Indonesia, melainkan lawan-lawannya, terutama militer anti-komunis, kelompok politik kanan, dan kekuatan asing, yang sejak lama mencemaskan arah kiri pemerintahan Soekarno. Setelah peristiwa G30S, yang disebut-sebut sebagai kudeta PKI, yang terjadi justru adalah penghapusan total PKI dari panggung politik nasional. Bukan hanya elitnya yang ditangkap, tapi juga jutaan simpatisan, aktivis, buruh, tani, guru, mahasiswa, dan orang-orang biasa yang bahkan hanya pernah membaca koran harian rakyat atau tergabung dalam organisasi sayap kiri. Menurut berbagai sumber, termasuk laporan Amnesty International dan sejarawan seperti Robert Tripp serta Jeffrey Robinson, antara 500.000 hingga 1 juta orang terbunuh dalam pembantaian massal 1965-1966.
Jutaan lainnya mengalami penahanan sewenang-wenang, pengasingan politik, stigmatisasi sosial, hingga kehilangan hak-hak sipil selama puluhan tahun. Dalam kekosongan politik yang diciptakan oleh penghilangan paksa terhadap PKI dan menyusutnya kekuasaan Presiden Soekarno, militer, khususnya TNI ada di bawah kendali Soeharto, tampil sebagai kekuatan hegemonik baru. Militer tidak hanya mengambil alih keamanan dan pertahanan, tetapi juga menancapkan pengaruh dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, media, hingga kehidupan sosial warga. Tidak bisa dipisahkan dari ini adalah dukungan besar dari kekuatan internasional. Amerika Serikat, melalui CIA dan diplomatnya, telah lama memantau dan mencemaskan kedekatan Soekarno dengan blok komunis. Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa AS menyambut kejatuhan PKI dan memberi dukungan logistik serta intelijen kepada militer Indonesia. Inggris, melalui operasi propaganda hitam seperti yang diungkap Paul Lasmar dan James Oliver dalam The Propaganda War, juga memainkan peran dalam menciptakan opini publik yang mendukung penghancuran PKI. Kelompok Islam politik konservatif yang selama ini bersaing keras dengan PKI di tingkat akar rumput juga menjadi salah satu pihak yang diuntungkan. Organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah secara terbuka mendukung tindakan militer dengan dalih menumpas ateisme, dan sebagian kelompok paramiliter ikut terlibat dalam pembantaian massal. Ini menjadi titik awal terbentuknya aliansi militer Islam dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Lebih jauh, Soeharto menggunakan peristiwa ini untuk menghapus pengaruh Soekarno secara bertahap. Lewat Supersemar, penyusunan Kabinet Ampera, pembubaran DPGR, dan pembentukan MPR baru, Soeharto merajut langkah-langkah konstitusional untuk mengambil alih kekuasaan bukan dengan kudeta frontal, tetapi melalui kudeta merangkak yang perlahan, namun pasti membunuh sisa-sisa kekuatan Soekarnoisme. Dengan kata lain, jika kita mengikuti logika Cui Bono, maka jelas, G30S adalah momen krusial yang menjadi pintu gerbang naiknya kekuasaan militer ke posisi dominan dalam negara. Bukan PKI yang mendapatkan keuntungan dari gerakan ini, justru PKI dihancurkan secara sistematis. Yang diuntungkan adalah militer anti-komunis, kekuatan politik kanan, dan negara-negara barat yang selama ini mengincar terbukanya pasar Indonesia dan menginginkan stabilitas investasi di kawasan Asia Tenggara. Narasi resmi selama Orde Baru mencoba menutup pertanyaan-pertanyaan ini dengan doktrin tunggal, PKI adalah dalang. Namun sejarah tidak pernah berhenti di satu versi. Kini, setelah puluhan tahun, kita punya ruang untuk bertanya kembali. Jika PKI tidak diuntungkan, dan Soeharto yang justru mendapatkan segalanya, bukankah kita wajib membuka kembali semua kemungkinan? G30S bukan sekadar cerita kudeta. Ia adalah titik balik, di mana korupsi, konflik internal, dan manipulasi politik berpadu dalam satu tragedi nasional. Narasi resmi Orde Baru menyalahkan satu pihak, tapi sejarah bukan satu suara. Kini, saat kebebasan informasi terbuka, kita wajib bertanya kembali. Jika PKI tidak diuntungkan, dan Soeharto yang justru naik ke tampuk kekuasaan, siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini? Jika kamu merasa konten ini membuka perspektif baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah G30S murni ulah PKI, atau justru manipulasi elit militer sendiri?